Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di podcast kami kali ini, kami akan membahas tentang stereotip PNS. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fani Melani Purba dari instansi kantor UPBU kelas 3 Wahai. Dan di sebelah saya ada rekan saya. Bisa perkenalan diri, Mas? Ya, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai narasumber dalam podcast mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Fadila dari instansi BPKB Wilayah 7 Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke topik, saya mau bertanya dulu nih sama Masnya, gimana kabar Mas gitu? Nah, untuk kabar saya sendiri baik, tapi di daerah sini masih kadang hujan, kadang panas, jadi cuacanya nggak menentu. Jadi untuk kita ya harus menjaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan sih. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Mas, walaupun dalam kondisi seperti ini ya Mas. Nah, jadi di sini saya mau bertanya dulu nih Mas, menurut pandangan Mas sendiri, arti stereotip itu apa sih? Kalau menurut saya, stereotip itu adalah pandangan terhadap suatu objek yang dipandang oleh kelompok, tetapi hanya satu arah, hanya satu pemikiran, tidak melihat kondisi yang terjadi atau kondisi yang nyata terjadi pada suatu objek tersebut. Stereotip juga adalah prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Adapun karakteristik tersebut ya bisa meliputi ras, jenis kelamin, suku bangsa, keterampilan, komunikasi yang dimiliki seseorang atau kelompok sosial. Mungkin itu Mbak Fani menurut saya. Oke, makasih Mas. Terus nih saya juga mau bertanya nih, menurut Mas sendiri, contoh dari stereotip PNS di zaman sekarang ini yang sering Mas dengar itu apa sih? Akan PNS atau pegawai, ya mungkin nggak semuanya juga. Mereka beranggapan kalau mereka itu sudah menjadi PNS karena menjadi pegawai itu susah dipecat. Jadi mereka beranggapan kerja semau mereka itu tidak apa-apa karena susah dipecat tersebut. Nah, susah dipecat itu seenaknya saja, kerja sesukanya saja, kamu tidak akan diberhentikan asal tidak korupsi, masa pengabdian akan lulus sampai pensiun. Dan pensiun juga akan mengalir lancar setiap bulannya. Tapi zaman sekarang ini rumus itu sudah tidak berlaku. Karena PNS atau ASN dituntut untuk lebih disiplin. PNS yang ogah-ogahan, pegawai yang tidak mau kerja, datang terlambat, pulang lebih cepat, itu bisa berakibat fatal sih untuk zaman sekarang. Jadi urusan pencatatan tidak sekadar hanya karena tidak masuk kerja, tapi juga hanya pelanggaran lain. Jadi alasan juga sih untuk dasar PNS bisa kehilangan status abdi negaranya. Seperti contoh penyalahgunaan wewenang, menerima suap atau gratifikasi, sampai dengan berlaku tidak netral saat pemilu atau pemilihan umum. Semua pelanggaran itu bisa berubah atau mengancam status kepegawaian PNS tersebut atau ASN. Terus selanjutnya kinerja PNS sering dianggap kurang profesional, kurang produktif, terus identik dengan malas-malasan, mau kerja atau ada uang saja kalau biasanya di paradigma masyarakat itu. Jadi PNS ibaratnya kalau masyarakat sering bilang ya, itu pekerja yang pagi nunggu sore, tapi tidak semua PNS atau ASN berlaku seperti itu juga. Kasus-kasus yang muncul belakangan ini seperti korupsi berjamaah atau kasus asusila, terutama perselingkuhan yang kerap terjadi juga di lingkungan kerja PNS atau ASN ini. Itu menjadi momok yang jelek juga untuk pegawai negeri atau ASN. Oke. Ini banyak ya, seperti di media sosial gitu ya kan Mas, pasti banyak banget munculkan itu ASN dengan sisi negatifnya gitu kan, cuman beberapa, ada kemungkinan itu kan ada kemungkinan itu apa sih? Ya mungkin hanya beberapa oknum yang melakukan hal negatif tersebut. Iya, yang tidak bertindak sesuai tugasnya kan. Ya. Masih banyak dari sekian banyak ASN itu, masih banyak lagi ASN yang masih bersikap profesional dalam pekerjaannya dan tentunya mampu melayani masyarakat dengan baik ya kan Mas? Ya betul Mbak. Nah, jadi menurut Mas sendiri di dalam instansi Mas sendiri, apakah Mas pernah mendengar stereotip masyarakat di sana
tentang instansi. Kalau di iya, kalau di instansi saya sendiri, karena BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat ini kan dibentuk baru dari perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jadi dari tugas-tugas atau wewenang yang dimiliki oleh di subprovinsi atau di subkota itu berlimpah ke Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, saya pernah mendengar stereotip masyarakat itu bilang bahwa instansi kita ini belum siap untuk menjalankan wewenang tersebut, sedangkan ambisinya sudah terlalu besar. Mungkin itu yang dipikir masyarakat. Maksudnya kita belum siap mengemban wewenang tersebut dengan SDM yang ada saat ini. Tapi itu juga tidak benar. Semua hal juga sudah disiapkan dan dicukupi oleh instansi kami untuk mengemban wewenang tersebut. Oke, terima kasih Mas. Jadi kesimpulan dari podcast kami ialah realita yang terjadi pada zaman sekarang ini jauh berbeda dengan zaman yang dulu ya. Dan setiap ASN sekarang ini dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja dengan memenuhi target sasaran kinerja pegawai atau SKP yang dibuatnya setiap awal. Dan sekarang ini juga ASN tidak ada lagi kerja santai, karena ASN selalu dituntut untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin dengan memenuhi target kegiatan yang dievaluasikan secara berkala. Seperti kita pasti sering dengarkan slogan dari Bapak Jokowi, yaitu kerja, kerja, kerja. Nah, itu adalah nyata dalam aktivitas ASN itu sendiri. Dan ASN di era digital saat ini tuh dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif juga. Ada lagi tuh yang ASN itu ada perbedaan gitu antara generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau milenial, dan generasi Z. Semua generasi ASN ini dituntut untuk bisa lebih memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung kinerja ASN sekarang. Nah, Mas sendiri apakah ada tambahan lagi buat kesimpulan kita? Untuk kesimpulannya sih lebih ke saran ya untuk ASN atau pegawai negeri, contohnya seperti kita nih yang bakalan nanti jadi pegawai negeri juga. Kita harus selalu menjaga sikap, perilaku kita sebagai pegawai negeri, sebagai contoh masyarakat, agar tidak dicap atau tidak diberikan stigma buruk oleh masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah modern. Ketika kita melakukan perilaku atau tindakan yang sedikit menyimpang, langsung dibuat video atau dibuat foto dan diviralkan di media sosial. Itu sangat berdampak buruk bagi pegawai negeri sipil atau ASN. Terus juga ASN harus bisa bekerja dan berprestasi. Biarlah nanti masyarakat yang akan menilai karya yang dihasilkan oleh kita. Masyarakat yang cerdas dalam menilai, kita bukanlah sebuah ancaman, namun justru harus dijadikan motivasi untuk bekerja maksimal. Tidak dengan bekerja santai, tapi ASN harus bisa menjawab tantangan yang terpampang nyata di hadapan mereka. Mungkin itu aja sih Mbak Fadli tambahannya. Oke, makasih ya Mas buat kesimpulannya juga, sarannya. Dan sekian dari podcast kami mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.